Apa sih website itu? Website dapat diartikan sebagai kumpulan halaman yang berisi informasi, data digital, baik berupa teks, gambar, animasi, suara, dan video, atau gabungan dari semuanya yang disediakan melalui jalur koneksi internet sehingga dapat diakses dan dilihat oleh semua orang di seluruh dunia. Halaman website dibuat menggunakan bahasa standar, yaitu HTML. Jenis-jenis website. Secara umum, website dibagi menjadi 3 jenis, yaitu website statis. Website statis yaitu jenis website yang isinya tidak diperbaharui secara berkala, sehingga isinya dari waktu ke waktu akan selalu tetap. Website jenis ini biasanya hanya digunakan untuk menampilkan profil dari pemilik website seperti profil perusahaan atau organisasi, yaitu dari server ke komputer. Website yang kedua, website dinamis. Website dinamis yaitu jenis website yang isinya terus diperbaharui secara berkala oleh pengelola web atau pemilik website. Website jenis ini banyak dimiliki oleh perusahaan atau perorangan yang aktivitas bisnisnya memang berkaitan dengan internet. Contoh paling mudah dari website jenis ini yaitu web blog dan web berita. Jadi, data dari server kemudian dikirim ke database, kemudian dimasukkan ke komputer klien. Yang ketiga, website interaktif. Website interaktif pada dasarnya termasuk dalam kategori website dinamis, di mana isi informasinya selalu diperbaharui dari waktu ke waktu. Hanya saja, informasi tidak hanya berupa oleh pengelola website, tetapi lebih banyak dilakukan oleh pengguna website itu sendiri. Contoh website jenis ini yaitu website jejaring sosial seperti Facebook dan Twitter, atau website marketplace seperti Tokopedia, Shopee, Bukalapak, dan lain sebagainya. Oke, berikut pembelajaran kita yang pertama. Wabillahi taufiq walhidayah. Mengenai website, maka kita tidak terlepas dari istilah World Wide Web atau www. Jadi jangan dibaca www ya, tapi www. Apa itu www? www adalah gabungan atas semua situs yang dapat diakses publik di internet. www adalah singkatan dari World Wide Web. www sendiri adalah bagian dari internet yang merupakan suatu ruang informasi yang dipakai oleh URL atau Uniform Resource Identifier yang berguna untuk mengidentifikasikan sumber-sumber daya yang berguna. www adalah sekelompok dokumen multimedia yang berisi berbagai informasi yang saling terkoneksi menggunakan hyperlink. Informasi yang terdapat pada www bisa beraneka ragam, bisa tulisan, gambar, video, suara, dan berbagai macam informasi lainnya yang dapat diakses melalui web browser. Kemudian kita tidak bisa terlepas dari domain. Ketika kita berbicara tentang website, maka hal yang penting lainnya adalah kita harus mengenal domain. Apa itu domain? Domain adalah alamat website kita. Domain dipergunakan untuk mempermudah pengunjung mengingat alamat website. Karena itulah, kita perlu memiliki nama domain yang mudah diingat. Domain terdiri dari dua bagian, yaitu nama domain dan extension atau ekstensi yang digunakan. Contohnya, formatnya yaitu adalah nama domain .extension. Misal, google.com atau wikipedia.org. Di google.com maka kita bisa memilah yang nama domain adalah Google dan extensionnya adalah com. Kemudian untuk website Wikipedia, nama domainnya adalah Wikipedia dan extensionnya adalah org. Alamat IP serupa dengan alamat website dalam bentuk angka. Misal 17.125.135.147 akan mengarah ke situs Google. Jika kalian mengetikkan angka tersebut
dan kemudian mengenter di browser, maka kalian akan diarahkan di situs Google. Karena angka-angka ini terlalu rumit untuk diingat, maka akan dijadikan nama domain. Jadi alamat IP itu sebenarnya adalah alamat website, tapi kita lebih menggunakan domain untuk mempermudah mengingat alamat tersebut. Oke, kita lanjut ke TCP/IP. TCP/IP singkatan dari Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. Jika diterjemahkan adalah protokol kendali transmisi, protokol internet adalah gabungan dari protokol TCP, Transmission Control Protocol, dan IP, Internet Protocol, sebagai sekelompok protokol yang mengatur komunikasi data dalam proses tukar-menukar data dari satu komputer ke komputer lain di dalam jaringan internet yang akan memastikan pengiriman data sampai ke alamat tujuan. Kemudian kita harus tahu juga tentang URL atau Uniform Resource Locator. URL adalah Uniform Resource Locator, yaitu cara penamaan alamat file di internet. URL merupakan serangkaian karakter, dapat berupa huruf, angka, atau simbol yang sesuai dengan format standar yang sudah ditentukan. URL digunakan untuk menunjukkan alamat atau address suatu sumber daya yang ada. URL biasa disebut dengan nama domain. Contoh, http google.com. URL diciptakan pertama kalinya oleh Tim Berners-Lee, yaitu pada tahun 1991. Alamat URL yang lengkap adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah protokol, kemudian nama host, path, dan nama file. Contoh, seperti http www.wikipedia.co.id/artikel/encyclopedia.atm. Nah, kita bisa lihat untuk protokolnya adalah HTTP, kemudian nama hostnya adalah www.wikipedia.co.id, kemudian path-nya adalah artikel, di mana artikel ini bisa berupa subdomain atau mungkin pengubahan dari htaccess di web server. Tapi kita bisa menyebutkannya sebagai artikel atau path-nya. Dan nama filenya adalah encyclopedia.htm. Oke, materi tadi aku dapatkan dari beberapa sumber, yaitu wikipedia.org, carawebs.info, sites.google.com/site/buat website 99, cafebusiness.com, cmslovers.blogspot.co.id. Kemudian jangan lupa untuk